rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir, sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga bisa makin waras, makin sehat lahir batin, makin mudah masuk ke zona positif. Dan selamat datang kembali di RTD Channel. Terima kasih sudah nonton video-video yang ada di sini. Nah, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai diet untuk kesehatan. Saya mulai lakukan diet ini dari akhir Agustus, kira-kira mungkin sekitar pertengahan sampai akhir Agustus 2021. Dan sekarang 1 tahun, sekarang pertengahan Agustus 2022. Waktu itu berat saya di bawah 95 lah, tapi di atas 91, 92 begitu. Mungkin 93-an lah gitu ya. Ya sudahlah, biar gampang diingat 95 gitu ya. Nah, sekarang berat saya 67. Dan disclaimer nih, saya bukan ahli nutrisi, bukan ahli diet, dan olahraganya pun masih dilakukan sendiri di rumah. Dan bukan atlet juga. Yang saya bisa itu adalah, yang saya pelajari adalah ilmu energi spiritual Nusantara. Dan semenjak tahun 2011 atau 12, saya mempunyai program pembersihan energi negatif jarak jauh yang berjalan sampai sekarang. Nah, dasar saya itu bukan yang lain. Jadi mungkin yang lain saya hanya belajar otodidak, hanya browsing, terus kemudian tanya ke beberapa teman yang sudah jalani diet begitu. Nah, yang paling sulit ketika diet itu sebetulnya bukan perutnya ya, tapi pikirannya. Karena menurut saya kebiasaan yang ada di pikiran itulah yang akan mengendalikan suasana dari si perut itu sendiri. Atau lebih detailnya adalah metabolisme begitu. Kalau ditanya kenapa saya diet, saya bilang alhamdulillah saya waktu itu kena COVID. Dan COVID itu yang membuat saya sadar bahwa saya harus memiliki badan yang lebih sehat. Dan ketika kena COVID itu saya sedang dalam kondisi asam lambungnya sulit terkendali. Kemudian ada sakit seperti ambeien, kemudian degup jantung yang tinggi, terus apa lagi ya? Itu aja sih sebetulnya. Itu aja, dari asam lambung itulah yang paling parah. Apalagi pas kena COVID-nya. Waduh, luar biasa sekali. Sudah demam tinggi, asam lambung tinggi, kemudian apalagi ya, denyut jantung itu luar biasa. Denyutnya itu naik turunnya itu luar biasa. Heartbeatnya itu luar biasa. Mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang ketika saya berlari, itu sama ketika saya berlari cepat. Mungkin di kira-kira pace 5 atau 6 begitu. Denyutannya bisa sampai tiba-tiba itu 150, 155 gitu. Di usia saya yang sekarang ini 44 tahun. Nah, kemudian setelah selesai COVID-nya itu, setelah proses recovery gitu ya, itu waktunya lama sekali untuk recovery. Butuh waktu 1-2 minggu atau bahkan lebih ketika itu untuk dapat kondisi yang lumayan, bukan enak, yang lumayan gitu lah. Nah, ini yang membuat saya mempertanyakan lagi nih. Energi saya bagus, menurut saya ya, karena saya terbiasa menilai energi orang yang akan saya terapi, dan ketika saya harus memberikan report kepada orang-orang tersebut, jadi saya terbiasa memberikan penilaian begitu.
Kalau dibilang energi saya bagus, dan ketika jam terapi malam, itu energi saya mencapai titik paling maksimalnya, paling enak, dan kondisi tubuh saya juga enak walaupun ketika sedang COVID tersebut. Tapi ada tapinya, setelah itu bagaimana? Siangnya bagaimana? Pagi, siang, sore, malam, sebelum tidur, itu semuanya drop. Semuanya drop. Baru malam hari itu, kalau saya ibaratkan seperti proses nge-recharge, itu penuh lagi lah, sekitar jam 12, setengah 1. Kemudian saya lakukan terapi sampai kira-kira jam 3, setengah 4. Nah setelah itu, drop lagi, harus dicas lagi. Bayangkan itu yang terjadi selama yang terjadi selama 4 minggu tuh, dari awal Agustus sampai akhir Agustus. Nah di pertengahan sampai akhir kalau nggak salah, saya sudah putuskan akan melakukan diet. Ini karena proses recovery-nya yang menurut saya lambat lah. Buat saya itu lambat sekali. Dan ketika dipelajari, ketika saya introspeksi diri, ternyata ada program-program yang tidak tepat yang ada pada diri saya yang membuat proses recovery menjadi lambat sekali. Nah, proses recovery yang lambat ini menurut saya ada di kekurangannya, ada di metabolisme, dan oke lah, akhirnya saya bilang bahwa saya waktu itu overweight atau kegemukan, perlu diturunkan berat badannya. Waktu nimbang itu kira-kira mungkin belum saya tulis ya, belum saya catat itu, makanya saya nggak punya pastinya kira-kira itu beratnya berapa. Tapi yang diingat oleh Mochi, istri saya, yaitu tadi 95 di bawahnya lah, tapi kok 91, 92 itu di atasnya. Seingatnya dia begitu. Dan oke, sebentar dulu, ada orang lagi giling padi. Nah, ketika diet saya mulai, itu saya masih, ketika nimbang, saya sedang bawa nasi padang komplit, lauknya 2, dan penuh dengan saus atau kuah-kuahnya yang rasanya luar biasa itu. Ketika itu nimbang, nah perkiraan itu nimbang itu 91 apa 92 apa 93 begitulah menurut Mochi. Nah kalau makanan ini masuk ke saya, ya kira-kira nambah juga lah, kira-kira setengah kilo sampai 1 kilo gitu ya, dengan makanan itu beserta perangkat-perangkatnya, kerupuk-kerupuknya yang ada di situ, lauknya juga yang banyak itu gitu. Wah, menyenangkan sekali, nikmat sekali, jos. Itu yang saya yakini untuk membuat saya lebih sehat gitu. Nah disinilah saya mulai sadar ada program yang tidak tepat dalam diri saya yang membuat proses recovery dari COVID itu menjadi lambat. Dan asam lambung juga jadi tinggi sekali. Energinya juga gampang drop. Hanya malam saja. Masa iya saya hidup hanya malam? Kan enggak juga. Kayak vampir dong. Nah, akhirnya saya coba introspeksi diri. Dan saya niatkan ketika itu untuk, oke lah, saya diet gitu. Saya dapat clue-nya, saya dapat petunjuknya bahwa oke, saya sudah overweight. Ini harus diturunkan, sekaligus membuat, sebetulnya yang diinginkan itu membuat sebuah kebiasaan yang baru. Ketika itu juga saya sudah lumayan rutin melakukan olahraga. Lumayan. Ya mungkin seminggu 1-2 kali lah ya. Hanya senam-senam stretching begitu, yoga juga oke. Nah setelah melakukan diet yang pertama yang saya coba, ya karena dulu saya juga pernah lakukan, mungkin 10 tahun yang lalu ya, mungkin kira-kira sekitar tahun 2005-2006 gitu saya lakukan diet itu. Iya 2011 mungkin. Saya lakukan diet itu. Dietnya adalah OCD, Obsessive Corbusier Diet. Dietnya Deddy Corbusier. Sekarang itu terkenal namanya dengan intermittent fasting. Intermittent fasting itu diet
dengan jangka waktu tertentu setiap harinya. Yang saya coba ketika itu awal-awal itu kira-kira mungkin sekitar 10 jam. Oh enggak. Saya lakukan itu 20 jam karena terbiasa dengan puasa sunnah. Jadi diet OCD ini adalah waktu makannya durasinya hanya 4 jam sehari. Dan harus pasti jamnya setiap hari juga begitu. Saya pilih itu jam makan saya adalah jam 6 sore sampai jam 10 malam. Sama seperti puasa sunnah kan juga jam segitu tuh bukanya. Jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu boleh makan apa saja. Nah, selain itu yang bisa masuk itu hanya air putih hangat atau air putih biasa lah ya. Air putih biasa, diperbanyak air putihnya. Kalau bisa ikut dengan rumusan bahwa kebutuhan air putih kita itu 60 ml dikalikan berat badan dibagi 1000. Jadi ketemunya berapa liter tuh gitu. Nah, awal-awal ketika kalau melakukan diet, saya nggak tahu rumusan kebutuhan air putih itu. Jadi saya hanya sekedar random memperbanyak air putih tapi tidak saya hitung. Dan juga kopi atau teh tanpa gula atau pahit. Nah, sampai sekarang itu saya lakukan. Tapi di 4 bulan ini, awal 2022, saya jadi belajar lebih detail. Ternyata kebutuhan air saya di berat yang sekarang ini 67 ya, itu hampir 4 liter atau pastikan saja 4 liter. Nah, sebelumnya saya nggak belajar itu, jadi air putih ini botol ini saya punya sejak lama. Jadi ketika itu saya hanya minum segini sehari di siang hari itu. Kemudian kopi juga saya biasanya minum kopi 1-2 cangkir sehari, tidak lebih. Kemudian teh pahit juga kadang-kadang ganti-gantian dengan itu tadi, dengan kopi gitu. Waktu awal saya lakukan karena saya ingin hasilnya cepat, karena dulu juga pernah saya lakukan ini, saya nggak makan nasi sama sekali. Jadi ketika jam 10, di minggu awal tuh saya masih makan nasi karena mau menyamakan dulu polanya supaya tidak tiba-tiba berubah gitu. Saya masih makan nasi itu. Jadi makan itu ketika itu 6:30 dan jam 9 di minggu pertama. Yang 6:30 itu makan besar, nasi dengan lauk-lauknya. Yang jam 9 itu makan kecil, ngemil gitu. Karena waktu itu saya badannya masih nggak enak, dan karena saya dididik sejak kecil itu bahwa doktrinnya adalah ketika sakit asupan itu harus banyak. Jadi kalau orang lain kena COVID berat badannya turun, kalau saya makin naik. Karena doktrin yang ada di sini adalah sakit ini sakit berat, makannya harus banyak, makan terus. Jadi beratnya tuh makin naik. Kalau nggak salah ketika itu malah berat saya naik tuh dari 89-90 atau 88 sebelum 90 lah, mungkin 88-89, naik kira 4 kilo sampai 91-92-93 itu. Nah, doktrin ini yang ada terus dalam pikiran, di program yang ada di pikiran saya gitu. Nah, akhirnya karena memulai diet ini dalam kondisi yang tidak sehat, jadi jam 9 itu saya tetap makan loh. Jam 9 itu saya ibaratkan sebagai sahur, dan itu saya tetap makan. Dan karena badan masih nggak enak, karena terus didoktrin bahwa harus makan, harus memperbanyak asupan, dan yang paling enak asupan ketika itu adalah yang berkuah-kuah kan. Dan yang paling mudah membuatnya yang berkuah-kuah itu oke lah, kalau sop apa itu ya mudah juga. Cuman kan nggak setiap hari makan itu gitu. Mungkin saya doyan tapi keluarga saya nggak doyan gitu.
Oke, yang saya makan itu Indomie rebus, mie godok gitu. Jadi hampir rutin tuh saya makan selama seminggu itu, makan Indomie terus. Karena pengennya keringetan, badan panas keringetan terus mulai dietnya gitu. Nah, di 1 minggu awal itu ternyata setelah nimbang kalau nggak salah menurut saya itu udah turun 2 atau 3 kilo tuh. Di minggu awal tuh, lakukan itu. Nah, kemudian di minggu kedua saya mulai pengen lebih meningkat dietnya dengan tidak makan nasi. Oke, saya mulai tidak makan nasi. Dan kalau nggak salah Indominya itu nggak porsi penuh begitu loh. Saya makan yang saya makan itu mie gelas, mie instan dimasukin ke gelas kemudian dikasih air panas. Nah di minggu kedua itu badan udah lebih mendingan dibandingkan minggu pertama. Tapi keinginan untuk makan itu besar sekali di siang hari. Kemudian bisa diredam oleh air putih, kopi gitu. Tapi malam hari ketika jam makan itu seperti balas dendam, makannya masih banyak. Oke, saya biarin. Minggu pertama masih nasi dan minggu kedua ini saya tidak nasi. Tapi porsinya juga porsi besar. Porsinya banyak. Makan Indomie ganti jadi mie gelas lebih sedikit gitu. Karena saya pikir harus ada peningkatan. Dan alhamdulillahnya waktu itu tidak setiap hari. Kemudian terus lagi. Nah di minggu ketiga ini alhamdulillah waktu itu jam 9 malam saya udah nggak makan Indomie. Jadi cuman sekali aja di 6:30 gitu. Saya makan non nasi gitu. Non nasi tapi masih ada kentang rebus gitu-gitulah. Kentang rebus kalau di minggu sebelumnya itu ya tetap ada kentang rebus. Cemilan juga masih banyak tuh di jam makan. Hampir di jam makan itu saya nggak minum air. Karena menurut saya buat apa minum air? Harus lebih banyak masukan, nanti aja airnya gitu. Itu di minggu ketiga, turun lagi 2 kilo apa ya sekitar 1 sampai 2 kilo. Karena rata-rata diet saya itu seminggu itu nurunkan 1 kilo. Nah, di minggu keempat, mulai masuk September itu saya menemukan, saya coba supaya nggak ngemil, ini makannya berarti harus lebih optimal ini, harus lebih bagus kualitasnya gitu. Nah, saya cobalah oatmeal. Oke, saya tambahkan oatmeal, kemudian nasinya saya ganti dengan oatmeal. Nasinya waktu itu saya ganti dengan kentang. Setelah ketemu oatmeal, kentangnya saya ganti dengan nasi. Dan jam 9 saya tidak makan besar sama sekali gitu. Saya pikir saya harus lebih kenyang supaya asupannya itu nggak kurang, jadi nggak kalap juga, itu ngemilnya banyak. Nah mulai berhasil. 1 bulan itu udah turun 5 kilo tuh, senang sekali. Ya alhamdulillah, yes, turun gitu. Nah itu saya lakukan terus. Di bulan kedua ini saya dapat ilmu baru nih. 1 bulan jalan, masuk ke hampir ke mungkin minggu ke-5, ke-6 gitu, saya dapat ilmu baru dari salah seorang teman yang kena COVID juga, dan kemudian asam lambungnya itu sakitnya lebih lama. Sebelum COVID dia udah sakit asam lambung gitu. Gangguan asam lambung itu ada. Nah, saya dapat ilmu baru. Asupan yang pertama ini ternyata harus sayur atau buah. Dan kalau dia itu nyoba bikin jus yang isinya segala macam. Ada sayur, buah, dan sayur buah. Dan sayur buahnya itu yang menurut saya yang nggak enak dimakan, yang nggak normal bagi waktu otak normal saya untuk makan itu gitu. Kayak daun-daunan ada daun binahong, daun sirih, terus ada daun bunga pohon sambung nyowo, terus ada
pepaya gitu, daun pepaya gitu. Ya terus apa namanya, wortel, tomat, oh, itu oke, biasa aja. Terus ada buah-buahan, buah-buahannya juga macam-macam tuh di mix di situ. Terus itu buat gitu. Jadi itu yang saya minum gitu, 1 gelas besar itu yang saya minum ketika pertama kali buka atau pertama kali makan gitu. Di jam makan jam 6 itu yang saya minum itu tadi gitu. Nah, ketika itu saya coba makannya harus lebih mundur karena kan kenyang tuh. Jam 6 makan itu minum jus itu tadi, kemudian jam 7 baru makan besar. Nah, itu lebih enak itu. Dan kemudian olahraga itu mulai saya rutinkan lagi. Karena beratnya itu masih banyak ya, itu lutut saya tuh sering sakit tuh. Olahraga yang saya coba itu ada senam-senam, stretching, terus begitu, dan jalan, yang menurut saya jalan cepat gitu. Terus saya coba. Dan hampir sebulan itu, setiap bulan itu, sekali atau 2 kali saya ke tukang urut untuk perbaikin lutut saya yang sering bermasalah. Saya tahu itu karena berat saya yang masih masih over begitu. Nah, di bulan kedua itu saya berhasil turunkan lagi 4-5 kilo lagi. Kira-kiranya segitu. Nah, itu di bulan Agustus ke September, September ke Oktober, Oktober ke November. Nah, itu mulai terbiasa ini. Mulai ada sebuah kebiasaan. Dan mulai tidak tidak kalap ketika makan. Pikiran ini yang masih minta diberi asupan. Tapi perut sebetulnya menurut saya sudah cukup gitu. Dan di bulan kedua itu saya merasa bahwa benar-benar si COVID ini sudah tidak ada dalam diri saya gitu. Akhirnya kebocoran energi itu yang awalnya hanya malam fitnya ini menjadi lebih baik. Siang itu bisa lebih bagus energinya. Nah, begitu terus saya lakukan terus. Kemudian tepatnya di bulan Desember itu saya berhasil turunkan itu berat badan saya itu mendekati 70 kecil, mungkin 71 atau 72 tuh di bulan Desember. Wah, happy dan rasanya tuh sehat luar biasa. Kebiasaan itu sudah mulai ada gitu. Dan lebih banyak ketika makan itu sayuran yang dimakan, sayur dan buah gitu. Daging-dagingan itu cukup sekali-sekali saja. Dan sebetulnya saya diet itu ketika itu akhirnya saya bilang, karena istri saya juga ikut diet dan kita pengen ada liburnya gitu. Akhirnya Sabtu Minggu saya libur itu dietnya tuh. Sejak saat itu Sabtu Minggu libur, tapi ya Sabtu Minggu karena sudah terbiasa Senin sampai Jumatnya itu diet. Senin Kamis itu istri saya puasa dan saya juga puasa. Akhirnya Sabtu Minggu walaupun libur pun kita makannya bukan dari pagi makan kalap gitu, enggak. Pertama kali masuk jus biasanya kalau hari Sabtu itu setelah mulai jogging. Saya ketika itu di bulan Desember itu mulai lutut saya mulai enak dan tidak terlalu sering lagi salah dislocation atau salah urat, salah tempat keseliu gitu. Karena mungkin beratnya sudah banyak berkurang gitu. Jadi mulai bisa lari pelan. Jalan pelan sudah, jalan sedang sudah, jalan cepat sedang dicoba, menuju jalan cepat ke lari pelan. Nah, saya coba tuh mulai Desember, dan hari Sabtu biasanya olahraganya itu bareng anak istri. Di Stadion Maguwo situ. Nah, ketika habis jogging,
sekitar jam 8, jam 9 itu baru minum jusnya gitu. Kemudian setelah itu seperti biasalah, istri itu minta jalan-jalan kuliner gitu. Nah, kita kuliner. Nah, tapi karena sudah kebiasaan diet, porsi yang dimakannya juga nggak bisa banyak. Dan tidak nasi juga. Kemana-mana kita bawa oatmeal. Masih tidak nasi gitu. Nah, itu jadi makin menyenangkan. Badan itu jadi enak gitu. Walaupun setelah kira-kira siang kulineran gitu, malamnya itu udah kerasa kenyang sekali karena kebiasaannya juga nggak makan kan. Yang dimakan hanya buah, kembali misalnya buat jus gitu. Di sore menjelang malam gitu. Dan kadang-kadang karena masih ada anak kecil si Akasa itu, kalau kita nggak makan dia juga nggak makan. Ya akhirnya makan juga gitu, tapi makan makanan kecil dan tidak berat gitu. Nah, di Januari saya memutuskan untuk mencoba kembali makan nasi. Januari itu saya makan nasi pertama kali setelah 4 bulan. Ya enak, cuman dengan takaran tertentu, dan nasi itu jadi lauk. Kalau dulu kan nasi yang utama, kemudian di sampingnya kan ada lauk-lauk. Sekarang enggak, sayurnya yang di tengah banyak, kemudian lauk nasinya itu ada di pinggir sedikit. Kadang-kadang juga nasinya itu nasi merah. Gitu. Dan tidak setiap hari juga makan nasi. Gitu. Hanya di saat-saat tertentu saja gitu. Misalnya pengen makan nasi goreng yang sedang viral gitu, ya sudah 1 porsi bagi 2 dengan istri. Nah, di Januari itu programnya mulai berbeda karena turunnya sudah kira-kira mungkin sekitar 25 kilo itu turun tuh di Januari itu ya. Berat badan tuh 70. Tapi ingat-ingat juga turunnya berat badan ini karena sebelumnya itu overweight, itu ada tempat-tempat di mana lemak itu berdiam atau yang namanya gelambir-gelambir ini. Nah, saya ingin menghilangkan gelambir itu. Jadi ada satu tujuan baru. Setelah sehat didapat, fitnya udah dapat, saya ingin punya badan yang lebih stamina lebih baik. Tentunya olahraganya juga harus lebih rutin dan lebih terprogram. Akhirnya untuk memprogramkan itu, bonusnya itu adalah badan yang lebih bagus bentuknya. Nah, akhirnya saya mulai latihan latihan beban gitu. Strength training dengan bebannya itu dengan barbel dan seperti ini. Yang bisa ditarik-tarik gitu. Namanya apa ya? Saya lupa namanya. Kemudian saya coba latihan itu ditambah kemampuan saya berlari atau lari pagi itu mulai meningkat. Saya tidak hanya bisa lari pelan tapi juga lari cepat. Nah, Januari, Februari, Maret berat badan itu stuck. Saya pikirnya karena saya mulai makan nasi lagi. Akhirnya saya nggak makan nasi lagi tuh. Mulai Februari, Maret tuh. Kemudian Sabtu Minggu tuh ketika anak dan istri itu kulineran, saya hanya nonton aja deh, lihat kopi gitu. Lihat mereka makan. Saya minum air putih dan kopi. Saya minum bukanya itu siang menjelang sore begitu. Dan setelah saya analisa, kenapa turun? Karena sudah nggak ada lagi yang dibuang, lemak-lemak yang besar-besar itu sudah hilang. Tapi lipetan-lipetan gelambir itu masih banyak. Jadi tujuan saya tuh berubah ketika itu. Berat badan ideal saya itu sekitar 65-66. Antara 64, 65, 66 gitu. Nah, ini kan mendekati gitu. Nah, mulai turun dia tuh. Januari, Februari itu ya turunnya jadi sebulan itu cuma sekilo gitu. Sekilo gitu. Karena tinggal lemak-lemak di tempat-tempat lipetan yang kecil-kecil ini gitu. Yang lemak yang ada gitu. Dan mungkin juga karena diet saya tidak segencar sebelumnya yang tidak makan nasi. Ini juga seminggu sekali 2 kali saya makan nasi. Tapi alhamdulillahnya tidak ngemil berat lagi ketika malam. Dan kebiasaannya ini sudah mulai ada. Kemudian yang saya benar-benar perhatikan, yang saya ingat-ingat itu adalah satu hal adalah
saya lebih sering memberikan diri saya ini kesempatan untuk mengeluarkan potensinya yang sejati. Dan saya mulai bisa lebih paham bahwa energi ini tidak hanya dipergunakan untuk ngurusin perut saja, ngurusin metabolisme. Karena ternyata energi kita yang mengurusi metabolisme ini besar sekali begitu. Nah, kalau kerja metabolisme enteng, energi yang kepake di situ juga nggak terlalu besar kan gitu. Nah, ini ada pengetahuan baru yang saya dapatkan gitu, mengenai maksimalkan energi ini tadi gitu. Terus kemudian saya coba terus tuh seperti itu, dan hasilnya ternyata lebih enak gitu. Latihan atau ini saya lebih terprogram olahraganya begitu, tidak pengennya setiap hari selama seminggu itu olahraga terus, tidak, tapi lebih ngejar, oh sekarang latihan dengan pace yang lebih cepat nih, berarti latihan speed. Oh yang satu hari ini latihan jaraknya jauh nih gitu. Oh yang satu kali ini larinya lari enteng-enteng lah gitu. Oh yang satu kali harus fokus latihan beban pakai barbel, dumbbell itu. Kemudian ada satu kali lagi bebas, bisa olahraganya, bisa sepeda, kemudian bisa renang sama anak istri begitu. Jadi tidak sefokus yang sebelumnya begitu. Jadi mulai bisa saya atur gitu ritmenya, dan itu bisa terjadi karena satu hal, berat badannya sudah banyak berkurang, sudah 25 kilo. Dari 95, katakanlah begitu ya, 93, 94 gitu. Sampai ketika itu 68, 69. 69 gitu. 69, 70, 69, 70, 69, 70 gitu. Itu stuck selama 2-3 bulan tuh kayak begitu terus. Tapi saya nggak mau pikirkan dan lanjutkan kebiasaan untuk diet. Serta ingat-ingat bahwa saya harus lebih sering memberikan kesempatan bagi diri saya ini untuk perform, untuk mengeluarkan potensinya yang sejati. Jadi ketika sakit-sakit kecil itu muncul, misalnya batuk, pilek, flu, demam biasa gitu, saya tidak batalkan dietnya. Saya tidak batalkan puasa sunnah Senin Kemisnya. Enggak saya batalin. Jadi saya biarkan terus. Saya coba biarkan terus dietnya. Awalnya sih agak sulit, karena sebelumnya itu juga saya sering batalkan dietnya. Januari, Februari itu masih tuh. Februari, Maret, sekitar Maret, April saya punya keyakinan bahwa tubuh ini harus diberikan kesempatan untuk perform, untuk menunjukkan kemampuannya yang sejati, yang hanya masih potensi gitu. Dan itu terjadi. Sakit-sakit itu kayak batuk, pilek, demam, itu jadi lebih mudah sembuhnya ketika puasa tidak dibatalkan. Cuman saya ganti asupannya, kalau biasanya air putih begini, air putih. Nah, saya coba ketika itu air putihnya air putih panas gitu. Di saat-saat tertentu saya minum air putih panas, di saat yang lain saya minum ini. Dan di saat itu juga saya baru belajar ternyata kebutuhan air putih saya sebelumnya itu kurang. Nah, saya mulai dapat rumusannya. Ternyata harus pakai 60 kali berat badan, 60 mili kali berat badannya berapa. Ketemulah jumlahnya dalam mililiter. Kemudian tinggal dibagi 1000, ketemu jumlahnya dalam liter. Saya tahu, akhirnya saya harusnya ketika itu hampir 3 botol ini. Airnya satu botol ini kapasitasnya kan 2 liter. Jadi harusnya ketika itu saya 4,5 sampai 5 liter begitu ini asupannya gitu. Nah itu saya coba, ternyata jadi lebih enak. Sakit-sakit enteng seperti itu jadi lebih mudah sembuhnya, nggak seperti dulu tuh yang makan waktu lama sekali dengan diet OCD atau intermittent fasting. Nah di saat-saat Februari, Maret, April nggak salah, sekitar April itu saya mulai dapat ilmu baru lagi.
ternyata setiap orang itu secara personalized, customized itu punya racunnya sendiri-sendiri. Racun ini adalah makanan yang tidak cocok bagi diri saya. Saya kira itu hanya diet berdasarkan ini ya, berdasarkan golongan darah gitu. Ternyata tidak. Setiap orang itu berbeda-beda sekali, personalized sekali. Saya ketemu ahlinya, saya diberitahu racunnya ini gitu. Dan alhamdulillah karena saya ketika itu sudah merasa sangat sehat, jauh sebelumnya dibandingkan ketika kena COVID awal memulai diet itu sudah sangat enak berat badan itu gitu. Saya pikir saya nggak tahu ilmu itu tidak strict saya lakukan gitu. Saya hanya jauhi saja. Kalau di saat-saat tertentu kena disuguhin tamu atau orang tua yang masakkan ya terpaksa saya makan. Nggak apa-apa juga. Yang saya pikir saya hanya mengurangi sebatas semaksimal mungkin asupan makanan itu seperti telur bagi saya. Kemudian daging sapi gitu. Kalaupun makan besoknya itu saya pasti berlari lebih jauh. Saya long run. Dan karena anak saya itu sudah mulai masuk sekolah, jadi untuk long run itu nggak bisa setiap hari lagi, kan harus ngantar sekolah. Hanya bisa Sabtu Minggu juga olahraga dengan mereka. Jadi terbatas sekali. Jadi waktu olahraga betul untuk lari itu hanya kira-kira sekitar di jam 5 sampai jam 6 gitu. 1 jam saya maksimalkan begitu. Nah, latihan bebannya juga saya maksimalkan supaya saya ingin mendapatkan bentuk tubuh yang lebih baik lah dibandingkan sebelumnya yang menurut saya hanya lipatan-lipatan lemak itu gitu. Kemudian dari muka yang lebar sekali sekarang makin menciut, jadi makin lonjong begitu. Ya itu saya nikmati sekali. Sampai sekarang di bulan Agustus ini berat badan saya 67 gitu. Hanya sedikit lagi sekitar 1-2 kilo lagi dibanding menuju ke berat badan ideal. Dan programnya itu berganti menjadi eksistensi atau konsistensi di dietnya itu. Dan menunya pun sekarang saya lebih suka menu diet itu yang makanan yang raw food atau makanan yang tidak diolah gitu. Jadi sayuran saja gitu. Mungkin nanti kalau proteinnya pun protein nabati. Protein hewaninya itu seringnya masuk hanya di Sabtu Minggu dan itu pun terbatas sekali gitu. Itu kemudian olahraganya juga makin terprogram, tidak hanya random lari gitu, tidak, tapi di satu hari ada lari cepat, di satu hari ada lari pelan, di satu hari ada lari jarak jauh. Jadi 1 jam jatah saya lari itu harus bisa dapatkan jarak berapa begitu. Dan kemudian karena saya juga membaca atau melihat mulai belajar videonya Aderai yang dia bilang latihan beban itu harus dilakukan sebelum latihan kardio. Jadi di 1 jam itu saya kurangin lagi dengan pemanasan. Pemanasannya ini tidak hanya stretching biasa tapi sedikit angkat-angkat barbel atau dumbbell tersebut. Dan pakai yang alat yang tadi saya bilang itu gitu. Resistant band namanya, resistant band. Saya pakai resistant band untuk bisa membuat dada yang lebih bidang begitu. Kemudian melatih otot bicep dan tricep gitu. Jadi setengah jam saya latihan beban, pemanasan, setengah jamnya lagi baru lari. Jadi sekarang saya nggak bisa lari jauh-jauh karena waktunya juga terbatas. Kemudian diselingi tidak hanya lari, ada naik sepedanya di hari tertentu gitu. Kemudian ada yang lainnya, olahraga yang just having fun, menemani anak latihan naik sepeda, karena Akasa itu baru bisa naik sepeda. Jadi saya lari di sampingnya, di stadion itu, kemudian dia naik sepeda. Dan ketika istri pengen olahraganya diganti renang, ya sudah renang juga. Jadi itu buat saya hanya olahraga yang having fun. Olahraga yang benar-benar mungkin seminggu itu hanya 3 atau 4 kali gitu. Ada 1 hari khusus saya tidur tidak ngapa-ngapain. Ada 1 hari khusus yang betul-betul hanya latihan beban saja gitu. Ini di bulan Agustus dan berat saya sudah 67
Kemudian lingkar perut yang tadi saya lupa cerita, lingkar perut saya waktu awal kira-kira sekitar Agustus 2021 itu 114. Dan sekarang alhamdulillahnya itu sekitar 83-84. Jadi banyak sekali turunnya. Kemudian lingkar leher juga turun. Sekarang di awal-awal Januari Februari tahun 2022 ini saya baru ngitung body fat begitu. Body fatnya berapa begitu. Dan alhamdulillah sekarang sedikit sekali di atas normal, hampir normal gitu ini. Yang ingin saya coba ceritakan adalah sebetulnya yang paling sulit itu membuat sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah kita dapat untuk hidup lebih sehat ini, maka selanjutnya akan jadi lebih gampang. Dan kebiasaan itu bisa didapat jika kita punya sebuah tujuan yang jelas. Awalnya boleh semuanya diet untuk ngurusin melangsingkan badan boleh. Setelah itu berjalan, jangan hentikan. Ganti menjadi sudah dapat berat badan yang ideal, ganti menjadi lebih sehat, menjadi lebih fit, hidup yang lebih sehat begitu. Dan kalau masih ingin nakal atau makan makanan yang lagi viral nih, ada mie ayam, ada bakso, ada pizza, ada boba juga, ya Anda harus diet. Kalau saya dengan temen ini itu dibilang karena kita masih pengen nakal sampai tua, jadi kita harus diet. Sekali-sekali makan kambing boleh, tongseng kambing atau sate kambing. Pulangnya juga mau makan durian, oke, di umur sekarang. Karena kita sama-sama diet. Bisa jadi di hari Sabtu itu kita kalap dengan makan sate kambing, makan tongseng kambing. Pulangnya agak sore berani makan durian, walaupun terbatas, tidak seperti dulu. Dan setelah itu kembali lagi diet. Kalau itu yang terjadi, biasanya saya hari Minggunya itu kembali lari. Karena kalori yang masuk luar biasa banyak. Harus diurai ya dengan lari, meskipun itu karena hari Minggu itu harusnya istirahat penuh, ya larinya lari santai lah gitu. Atau Seninnya nanti diperketat lagi dietnya. Kalau masukkan misalnya mie ayam, masuk bakso, masuk Indomie, kan masih senang juga. Ya, kita harus diet lebih baik. Untuk dapatkan hidup yang lebih baik, asupan makanan juga harus lebih bagus. Dan kalau ingin energinya dipakai secara maksimal untuk mewujudkan keinginannya, semaksimal mungkin juga arahkan energi ke arah keinginannya tersebut. Jangan dibiarkan energinya itu lebih banyak digunakan untuk ngurusin perut. Ada tuh di video sebelumnya saya buat video mengenai itu tadi. Energi jangan dipakai hanya untuk ngurusin perut. Mending dipakai untuk mewujudkan keinginan gitu. Coba dibaca videonya. Ditonton videonya. Nah, buat kalian sobat RTD yang mulai ingin diet untuk jadi lebih sehat, bisa pakai tuh. Ada diet OCD atau intermittent fasting, ada keto, ada banyak hal. Yang paling mudah adalah lanjutkan kebiasaan yang sudah ada. Misalnya buat yang muslim, kalau terbiasa puasa sunnah Senin Kemis, ya sudah lanjutkan aja Senin Kemis. Nanti di hari Selasanya bisa puasa intermittent fasting. Karena sama tuh polanya. Cuman boleh minum di siang hari kan. Kalau ingin lebih bagus lagi, coba sunnahnya dengan puasa Daud. Puasa Daud tuh sehari puasa, sehari enggak gitu terus. Tapi asupan makanannya awalnya dibiarkan seperti biasa, mungkin nanti di minggu kedua dirubah gitu. Jadi supaya lebih fokus ke dietnya begitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dimaksimalkan aja. Kebiasaan-kebiasaan yang bagi pikiran itu bagus, misalnya saja kalau ketika kita puasa Ramadan, itu nggak ada loh siang hari bilang, kok haus ya? Kok pengen makan ini itu? Ya pengen boleh, tapi tidak kita lakukan kan? Kenapa enggak itu kita teruskan di bulan-bulan yang lain gitu?
boleh tapi terbatas akhirnya. Ya kan? Yang penting sehat. Kalau dulu makan Indomie itu kita bilang, yang penting sehat, malam-malam masih makan gitu. Itu benar. Benar dan betul. Yang penting sehat ketika itu, tapi jangan jadikan kebiasaan. Jangan teruskan jadi sebuah kebiasaan. Makan banyak boleh ketika membutuhkan, tapi setelah itu kembali lagi ke porsinya. Dan kalau ingin cepat turunkan berat badan, coba defisit kalori. Kalau saya punya smartwatch, itu kalau lari misalnya sudah dapat 600-700 kalori keluar menurut jam itu, nah makannya juga diatur. Jangan sampai kita olahraga itu habisin 700 kalori, tapi kemudian diisi kembali dengan makanan nilainya 2000. Ya kapan mau kurus, kapan mau langsing, kapan mau jadi metabolisme lebih sehat, lebih enteng kan gitu. Yang penting defisit kalorinya tadi. Buat sebuah kebiasaan positif. Oke, gitu aja sharing saya mengenai diet ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga makin banyak orang yang terbiasa, kemudian terpacu untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Dan diet saya bisa berhasil karena saya lebih sering masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian mengamati ini yang pengen atau yang butuh itu perutnya atau pikirannya, dan yang ketemu ada ya pikirannya, bukan perutnya butuh. Itu lebih sering terjadi sekarang. Dan saya bisa mengamati hal tersebut karena bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Saya doakan Sobat RTD juga bisa begitu, bisa lebih langsing, punya badan yang bagus, metabolismenya sehat luar biasa, muda kembali. Kalau yang muda tetap muda, yang muda akan menjadi dewasa, tapi yang tua jangan berlanjut menjadi manula, tetaplah tua. Oke, gitu aja video saya kali ini. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.